僕らは殺し屋。 Kali ini kita akan ngebahas cerita dari film live action anime Ansatsu Kyoshitsu yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kelas pembunuh atau dalam bahasa Inggrisnya Assassination Classroom. Film ini menceritakan satu kelas menengah yang berusaha untuk membunuh gurunya sendiri dengan imbalan 10 miliar yen bagi yang bisa membunuhnya atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Namun tidak semudah yang dibayangkan karena gurunya ini mempunyai kekuatan super yang sangat di luar nalar. Selain bergenre fiksi ilmiah, film yang diadaptasi dari anime ini juga menampilkan beberapa adegan konyol dan dramatis penuh sensasi. Dan gak lupa juga bagi kalian yang malas belajar dan memiliki harapan kosong dalam hidup, alur film ini bakalan memberikan pandangan positif tentang arti hidup yang sebenarnya. Oke wes, tanpa lama-lama lagi langsung saja. Ini dia Ansatsu Kyoshitsu live action 2015. Selamat menikmati. Di awal film terlihat bulan yang hancur hingga berbentuk seperti bulan sabit. Dan para tentara sedang melakukan ekspedisi yang menegangkan dan terlihat ada makhluk misterius yang menyerang mereka semua. Sebelum membahas makhluk itu, kita bahas dulu sekolah menengah yang bernama Kono Gigaoka. Sekolah ini merupakan sekolah yang membuat sekat yang tebal antara murid-murid yang berprestasi dan tidak. Murid-murid yang jauh dari kata prestasi akan dimasukkan, cocoknya dibuang ke kelas yang bernama kelas E. Kelas ini adalah kelas yang memang dibuang bahkan oleh sistem sekolah itu sendiri. Karena menurut prinsip kepala sekolah itu sendiri adalah dengan adanya kelas E ini untuk menjaga kualitas tinggi sekolah ini, untuk membuat kelas yang lain merasa elit dan mau terus mempertahankan prestasi mereka agar tidak dibuang juga ke kelas E. Jadi kelas E ini bisa dikatakan kelas penyangga bagian bawah dari sekolah ini, dan memang di kelas ini berisi anak-anak yang mempunyai prestasi rendah dan pembuat onar di sekolah ini. Dan ini adalah kisah kelas E tahun terakhir di sekolah ini, atau lebih tepatnya kelas 3E, dan makhluk itu akan menjadi wali kelas mereka selama setahun ini hingga mereka lulus. Ini dia makhluk misterius itu. Bentuknya hampir mirip dengan gurita dengan tentakelnya. Saat ini dia dikenalkan oleh seseorang dari Departemen Pertahanan yang nantinya juga akan menjadi wakil wali kelas mereka. Namanya adalah Tadaomi Karasuma atau Karasuma Sensei. Dia yang juga nantinya akan mengajarkan dan melatih mereka cara membunuh yang baik dan benar. Dia menjelaskan bahwa makhluk inilah yang sudah menghancurkan sebagian besar bulan dan dia juga akan menghancurkan bumi. Dia membuat kesepakatan dengan pemerintah bahwa dia akan menunda penghancuran bumi hingga tahun depan. Dengan gantian dia menjadi wali kelas di kelas E ini. Oleh karena itu, murid-murid di sini diberi tugas untuk membunuhnya. Jadi mereka akan membunuh guru mereka sendiri. Alat yang digunakan pun juga tidak sembarangan, melainkan alat khusus yang mematikan bagi makhluk tersebut, tetapi aman untuk manusia. Mereka menyebutnya senjata ini dengan sebutan senjata anti-sensei. Dia juga mempraktekkan saat dia menyerang makhluk itu, tetapi dia mempunyai kekuatan kecepatan yang sangat luar biasa hingga mencapai 20 mach. Jadi kalau diukur dengan kecepatan suara sangat mantap sekali, karena kecepatan suara paling tinggi itu hanya mencapai 1,8 mach. Ya, bisa dibayangkanlah seberapa cepatnya makhluk ini. Karasuma Sensei juga menjelaskan bahwa makhluk ini telah membuat kesepakatan untuk tidak menyakiti mereka sebagai muridnya. Awal pertemuan itu membuat para murid-murid kaget dan ketakutan karena baru pertama melihat makhluk aneh seperti itu, apalagi malah menjadi wali kelas mereka. Tapi ada satu lagi hal yang nantinya bisa membuat mereka sangat bersemangat untuk menjalankan kelas bersama makhluk yang akan menjadi wali kelasnya itu, yaitu hadiah 10 miliar yen bagi yang bisa membunuhnya. Selain itu, sebagai pembantu Karasuma dalam misi pembunuhan ini dipekerjakan juga seorang wanita cantik pembunuh bayaran profesional yang malah kemudian menjadi guru bahasa Inggris mereka. Namanya adalah Irina Jelavic yang nantinya dipanggil Bitch Sensei oleh para murid. Tapi beberapa kali dia gagal melakukan pembunuhan kepada makhluk tersebut. Begitulah awal mula kelas buangan itu menjadi kelas pembunuh. Kegiatan mereka setiap hari adalah belajar mata pelajaran sekaligus juga melatih kemampuan mereka dalam membunuh. Targetnya adalah guru mereka sendiri. Ini adalah Nagisa Shiota, salah satu murid yang rupanya mempunyai kemampuan terpendam dan dia juga memperhatikan setiap hal yang terjadi pada makhluk tersebut. Dan gadis imut ini bernama Kaede Kayano. Dialah yang beri nama makhluk itu dengan nama Koro Sensei karena dia guru sekaligus target pembunuhan. Suatu hari Nagisa melakukan rencana pembunuhan dengan berpura-pura menyelesaikan tugas pelajaran. Dia maju menghampiri Koro Sensei sambil membawa pisau anti-sensei, tetapi saat dia akan menusuknya masih saja bisa ditangkis dengan mudah.
Kemudian dia juga meletakkan peledak di tubuhnya dan diisi dengan peluru anti-sensei dan meledakannya. Teman-teman yang lain merasa sudah membunuh Kuro-sensei dan mereka menemukan kulitnya saja. Ternyata dia masih belum mati juga, dan itu hanya pergantian kulit yang dilakukan setiap bulan sekali, juga sebagai benteng pertahanan dari ledakan. Setelah itu, Kuro-sensei memberi arahan tentang cara membunuh yang mereka lakukan. Penjelasannya sangat baik dan memang dia mempunyai pengetahuan yang luas dan juga dia ini jenius. Keesokan harinya, Kuro-sensei terperangkap di sebuah jaring. Dia ternyata terperangkap oleh jebakan majalah dewasa oleh murid-muridnya. Selain mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dan kemampuan yang super, dia juga ternyata seorang yang mesum, malah sering juga melakukan hal-hal konyol. Beberapa saat kemudian datang seorang murid dengan rambut merah. Namanya adalah Karma Akabane. Dia merupakan siswa terpintar di kelas E. Selain itu, dia juga ahli dalam perkelahian. Dia ternyata juga selalu sekelas dengan Nagisa sejak kelas 1. Bisa dikatakan dia adalah teman yang paling dekat dengan Nagisa. Dia diusir ke kelas E oleh guru favoritnya sendiri karena pernah membela senior dari kelas E yang dibully oleh siswa kelas A. Karena kejadian itu, Karma menjadi sangat benci kepada semua orang yang mengaku sebagai guru. Tak jauh beda juga dengan pandangannya kepada Kuro-sensei. Awalnya dia sangat meremehkan Kuro-sensei sebagai seorang guru, apalagi ada keharusan untuk membunuhnya, malah membuatnya semakin bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Suatu hari di kelas, Karma meletakkan seekor gurita yang ditusuk pisau di atas meja Kuro-sensei. Tujuannya mungkin ingin meremehkan dan membuatnya jengkel, tapi Kuro-sensei malah menjadikan gurita itu takoyaki, makanan khas Jepang, dan dengan sangat cepat memasukkannya ke mulut si Karma. Selain itu, dia juga menggambar kukunya kayak kuku cewek sambil tertawa kecil. Masih belum jera, di kelas memasak, Karma menumpahkan sup yang dibuat oleh temannya. Tetapi lagi-lagi dengan sangat cepat Kuro-sensei memasangkannya celemek lucu sekaligus mengumpulkan sup yang terbuang. Setelah semua itu, Karma merenung sendirian dan dihampiri oleh Nagisa, teman yang bisa dibilang paling dekat dengannya. Beberapa waktu kemudian, Kuro-sensei datang dan tanpa pikir panjang, dia langsung melompat dengan niatan Kuro-sensei akan datang menyelamatkannya dan dia akan langsung menembaknya dengan pistol anti-sensei. Tapi yang terjadi malah Kuro-sensei membuat tentakelnya menjadi seperti jaring laba-laba yang membuat Karma jatuh dengan aman tanpa ada luka sedikit pun. Kemudian Kuro-sensei menasihatinya agar lebih semangat lagi dalam melakukan pembunuhan terhadapnya. Nagisa yang dari awal betul-betul memperhatikan dan mengawasi Kuro-sensei selalu bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan dia hingga mau mengajar di kelasnya, bahkan dengan kemampuan dan kecerdasan juga dengan kebijaksanaan seorang guru yang menurutnya masih tidak masuk akal. Di sisi lain, pemerintah yang masih kebingungan mencari cara untuk membunuh Kuro-sensei akhirnya mengirimkan seorang siswa pindahan untuk membunuh Kuro-sensei. Tetapi siswa itu adalah seorang robot buatan berbentuk kotak. Dia juga dibekali dengan kecerdasan buatan. Pada awal masuk kelas, dia langsung menyerang Kuro-sensei dengan senjata Gatling yang dia miliki, tetapi tetap saja tidak bisa menjangkau kecepatan Kuro-sensei. Bahkan saat pelajaran berlangsung, dia juga terus melakukan penembakan kepada Kuro-sensei dan ternyata para siswa yang lain merasa terganggu dengan itu. Akhirnya dia diikat dengan rantai besi supaya tidak menembak lagi karena mereka semua juga sudah malas harus membersihkan pelurunya setiap hari. Setelah pulang sekolah, Kuro-sensei menghampirinya dan menasihatinya sebagai wali kelas bahwa dia harus bergaul dan berbaur dengan teman-teman sekelasnya supaya bisa menikmati kelas dengan baik dan akhirnya bisa bekerja sama untuk bisa membunuhnya. Untuk memudahkan dalam mengenal teman-temannya, Kuro-sensei juga memberikan data satu kelas agar dikembangkan olehnya. Dan keesokan harinya dia mengirimkan aplikasi kepada semua teman kelasnya dan ekspresinya lebih bersahabat dibanding sebelumnya yang memang sangat kaku. Karena namanya yang begitu panjang dan belibet, akhirnya dia dipanggil Ritsu. Lagi-lagi yang memberi nama itu adalah Kayano. Mereka semakin akrab antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saat kelas akan berlangsung, tiba-tiba muncul seorang anak yang masuk lewat atap kelas. Dia ternyata juga murid pindahan yang dikirim oleh pemerintah untuk membunuh Kuro-sensei. Raut wajahnya selalu menampakkan keseriusan dan ketegangan. Dia juga didampingi oleh seseorang berpakaian serba putih yang menyebut dirinya dengan nama Shiro. Nama anak itu adalah Itona Horibe. Dia selalu saja mengatakan akulah yang terkuat. Dia juga mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa dia satu darah dengan Kuro-sensei. Setelah itu dia langsung menentang duel Kuro-sensei di dalam kelas dengan aturan tidak boleh keluar kelas. Jika itu terjadi maka harus rela dibunuh. Dan pertarungan itu pun dimulai. Hal yang sangat mengejutkan adalah di kepala anak itu mengeluarkan tentakel dan langsung memotong tentakel Kuro-sensei. Seketika itu juga Kuro-sensei terlihat sangat marah, bukan karena tangannya terpotong tetapi dia teringat sesuatu tentang masa lalunya.
Di awal pertarungan, Koro Sensei sudah mengeluarkan kekuatan yang seharusnya dilakukan sebulan sekali, yaitu mengganti kulitnya. Koro Sensei juga terlihat terpojok oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh Itona. Entah kenapa hal itu membuat Nagisa tidak terima jika Koro Sensei harus kalah. Ya, mungkin ini naluri alami seorang murid kepada gurunya. Beberapa saat kemudian, tentakel Itona seperti meleleh. Ternyata Koro Sensei menggunakan pisau anti sensei kepadanya yang secara sangat cepat dia ambil dari tangan Nagisa. Kemudian Koro Sensei menasihatinya jika ingin membunuhnya, dia harus berada di kelas dan belajar bersama murid yang lain. Lalu dia membungkusnya dengan kulitnya yang terlepas dan melemparnya ke luar kelas. Dia pun akhirnya kalah dalam pertarungan itu dan dibawa pergi oleh Shiro yang berjanji akan kembali lagi. Setelah kejadian itu, Nagisa penasaran dengan kemarahan Koro Sensei, di mana sebelumnya dia tidak sampai semarah itu. Akhirnya dia memutuskan untuk bertanya kepadanya alasan dia mengajar di kelas E ini, dan Koro Sensei memberitahu bahwa dia sudah berjanji kepada seseorang untuk mengajar kelas E ini, tetapi dia tidak menyebutkan nama dari orang tersebut. Di akhir pekan, Koro Sensei mengajak murid-muridnya untuk belajar di sekolah bersama-sama. Di kelas, Koro Sensei menggunakan kekuatannya untuk mengajari semua muridnya satu persatu di mata pelajaran yang mereka tidak mampu sekaligus. Koro Sensei ini selain juga mempunyai kekuatan kecepatan yang sangat luar biasa, ternyata dia juga sangat mahir di semua mata pelajaran. Selain diisi oleh Koro Sensei, Beat Sensei juga mengajar kelas bahasa Inggris. Di samping itu, Karasuma Sensei ternyata juga secara diam-diam memperhatikan perkembangan murid-murid itu, dan dia juga mengamati siapa yang paling besar perkembangannya di antara mereka semua. Di hari berikutnya, ada seseorang yang bernama Akira Takaoka sebagai instruktur yang sama seperti Karasuma, dan memang mereka berdua ini satu angkatan di kemiliteran. Dia dihadirkan agar murid-murid lebih bisa menguasai cara membunuh Koro Sensei. Pada awal-awal, dia terlihat sangat baik dan respek kepada para murid dengan memberikan makanan kepada mereka dan menganggap mereka seperti anak sendiri. Hingga pada suatu ketika saat Kanzaki, salah satu murid, kelelahan saat disuruh lari, malah mendapatkan perlakuan kasar dari Akira. Dia ditampar dengan sangat keras olehnya, dan saat akan memukulnya lagi, tiba-tiba datang Karasuma Sensei menghentikannya. Akhirnya dia menantang Karasuma agar memilih murid terbaiknya untuk bertarung dengannya. Karasuma yang memang sudah memperhatikan dan mengamati perkembangan para murid itu, dengan mantap dia memilih Nagisa, dan Akira memperbolehkannya menggunakan pisau dalam pertarungan itu. Sebelum pertarungan, Nagisa dibisikkan oleh Karasuma bahwa dia tidak harus niat bertarung dengannya, tetapi harus diniati membunuh. Dan saat pertarungan dimulai, ternyata Nagisa mengekspresikan wajahnya dengan aura membunuh, hingga akhirnya Akira gentar dan ketakutan meski hanya perasaan saja, tetapi intinya dia tetap kalah dalam pertarungan itu. Dia kemudian pergi dengan perasaan marah dan sangat kesal serta penuh dendam. Keesokan harinya di kelas, Koro Sensei diberi ramuan beracun dengan terang-terangan oleh murid yang bernama Manami Okuda. Dia sangat menyukai kimia dan tidak menyukai pelajaran bahasa. Dia adalah orang yang pemalu dan tidak memiliki teman selain rumus kimia sebelum bertemu Nagisa dan kawan-kawan. Meskipun sudah tahu kalau itu ramuan beracun, Koro Sensei tetap meminumnya sampai habis. Setelah itu wajahnya berubah aneh, tetapi tetap saja dia masih hidup. Dia juga mengapresiasi usaha yang sudah dilakukan oleh muridnya itu. Beberapa waktu di kelas, para murid merasa bosan dan tidak mau belajar. Mereka berpikir cukup fokus untuk membunuh Koro Sensei saja. Respon Koro Sensei ternyata cukup serius. Dia kemudian menyuruh para siswa untuk berkumpul di halaman sekolah. Di sana, dia juga memanggil Irina dan juga Karasuma Sensei. Dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya pentingnya belajar dan menguasai sebuah keterampilan, karena hal itu yang akan membantu membentuk karakter cerdas dan bisa berpikir kritis. Bahkan semua profesi membutuhkan keterampilan yang mumpuni. Oleh karena itu, mempelajari semua pelajaran sangat diperlukan, karena tidak ada yang tahu keterampilan apa yang akan membantunya di masa depan. Menjadi seorang pembunuh juga harus cerdas dan banyak pengetahuan agar keahliannya menjadi lebih mantap dibanding pembunuh kelas teri yang amatiran. Akhirnya dengan penjelasan yang sangat luar biasa dari Koro Sensei, para murid itu mulai sadar pentingnya ilmu pengetahuan dan mereka pun menjadi lebih semangat dalam meraih masa depan yang cerah. Di hari berikutnya, Koro Sensei membuat tantangan kepada murid-muridnya dalam rangka menghadapi ujian. Jika murid itu mendapatkan nilai teratas dalam mata pelajaran, maka dia boleh memotong satu tentakel Koro Sensei. Keuntungannya, jika banyak dari murid itu yang mendapatkan nilai tinggi, maka semakin banyak juga tentakel yang akan dipotong. Dengan begitu, Koro Sensei akan semakin lemah dan kecepatannya pun akan menurun drastis. Kesempatan itu sangat bagus sekali untuk bisa membunuhnya.
Akhirnya mereka semua belajar dengan sungguh-sungguh. Di kantor, Karasuma merasa kagum dengan Koro Sensei yang bisa membuat murid-muridnya termotivasi untuk rajin belajar. Dan di sini juga terjadi sedikit permesюman. Dia melihat opainya Irina dan warnanya pun berubah menjadi pink yang menandakan dia sedang dalam keadaan mesum. Ya, inilah salah satu kekonyolan dari Koro Sensei. Kemudian Koro Sensei juga membantu murid-muridnya untuk mempraktekkan langsung apa yang mereka pelajari, seperti membawa mereka ke luar negeri untuk berinteraksi langsung menggunakan bahasa Inggris dan berbagai negara lainnya sesuai dengan kebutuhan observasi para murid. Wah, pengen banget kayaknya kalau punya guru kayak gini. Jalan-jalan ke luar negeri gratis. Foto-foto mereka kemudian diabadikan dalam sebuah album oleh Koro Sensei sebagai persiapan kelulusan mereka. Dan tibalah hari penerimaan nilai. 3 murid terbaik dalam bidang bahasa Inggris, sains, dan juga matematika maju ke depan sebagai penghargaan. Nakamura yang ahli dalam bahasa Inggris, Okuda di bidang sains, dan si rambut merah Karma di bidang matematika. Setelah itu, para murid menagih janji Koro Sensei untuk memotong tentakelnya. Tidak hanya itu, murid yang lain yang juga mendapatkan nilai tinggi di mata pelajaran yang lain juga menuntut janji, yaitu di bidang ekonomi. Ada 3 anak yang mendapat nilai tertinggi, artinya 6 tentakel yang akan dipotong. Dan akhirnya mereka semua mempersiapkan rencana pembunuhan ini dengan sangat teliti dan matang. Mereka semua bekerja keras selama liburan musim panas untuk membuat segala sesuatu yang bisa melemahkan Koro Sensei. Namun di saat-saat pembuatan tempat pembunuhan Koro Sensei, ada Akira yang secara diam-diam meletakkan sesuatu dalam rancangan tempat itu. Dia ingin membalas dendam atas kekalahannya tempo hari. Malam hari sebelum hari pembunuhan, mereka menikmati indahnya kembang api bersama Koro Sensei. Sebagai guru yang baik, Koro Sensei mengapresiasi dan menghargai semua kreativitas dan kecerdikan murid-muridnya dalam usaha ini. Melihat perkembangan murid-muridnya yang sangat luar biasa membuat Koro Sensei bangga dan sangat senang. Dia begitu dekat dengan murid-muridnya meski dia merupakan target pembunuhannya. Dan keesokan harinya adalah hari yang sangat dinanti oleh para murid. Mereka semua mempersiapkan senjata mereka, termasuk air yang juga bisa melemahkannya sesuai dengan pengamatan mereka selama ini. Koro Sensei diikat dan siap untuk dieksekusi. Mereka menembak 6 tentakel Koro Sensei sesuai dengan janji. Kemudian saat Koro Sensei lemah, mereka menyerangnya dengan tembakan air dari semua arah. Dan terakhir, detik-detik penembakan yang bisa membunuh Koro Sensei. Lalu terjadi ledakan yang cukup besar yang membuat mereka semua berhamburan. Setelah sadar, ternyata Koro Sensei hanya tinggal bentuk kepalanya saja, tetapi dengan perlindungan seperti kaca yang sangat kuat. Katanya dia akan kembali ke bentuk semula dalam hitungan 24 jam. Kemudian tiba-tiba beberapa murid tiba-tiba ambruk dan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu datang sebuah mobil menerobos masuk ke dalam. Ternyata itu adalah Akira bersama dengan anak buahnya. Dia mengatakan bahwa mereka semua terkena virus terbaru dan akan mati dalam waktu 3 hari. Dan dia menawarkan sebuah kesepakatan akan memberikan penawar virusnya jika mereka menyerahkan Koro Sensei. Koro Sensei menduga ada yang tidak beres dengan kesepakatan ini, dan mungkin karena terlalu lama menunggu, akhirnya muncullah Itona dengan tentakelnya langsung mengarah ke Nagisa yang membawa Koro Sensei. Tetapi untungnya ada Karasuma Sensei yang datang menghadang. Kemudian Karma mengajak Nagisa untuk kabur dan mereka berdua dikejar oleh Itona yang memang bekerja kepada pemerintah untuk membunuh Koro Sensei. Sementara mereka berlari, teman-temannya yang terkena virus dilarikan ke ruang kelas untuk diobati meski tanpa penawar yang ada di Akira. Nagisa dan Karma menaiki sebuah menara dan masih diikuti oleh Itona. Posisi yang sangat menegangkan di atas menara. Nagisa dan Karma tidak ingin sensei mereka dibunuh oleh selain mereka. Tapi di lubuk hati kecil mereka, sebenarnya mereka tidak tega ditinggal oleh guru yang sudah sangat dekat dengan mereka. Ikatan yang dibangun oleh Koro Sensei sangat kuat tertanam di dalam hati para muridnya, apalagi Nagisa ini. Beberapa saat kemudian turun hujan dan hal itu membuat Itona melemah. Nagisa pun akhirnya memotong tentakel di kepala Itona dengan pisau anti-sensei dan dia pun sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kemudian Koro Sensei menasihatinya agar mau belajar bersama di kelas. Setelah itu, mereka berdua sudah ditunggu oleh Akira dan anak buahnya yang sedang menyandera Kayano untuk dimasukkan ke adonan semen bersama dengan Koro Sensei. Emang psikopat banget nih orang, wajahnya emang kelihatan keji banget. Tak ingin kejadian buruk menimpa temannya, Nagisa sujud di hadapan Akira. Dia pun malah semakin menggila. Dia menendang-nendang kepala Nagisa dalam posisi tersebut. Dan Nagisa akhirnya menyerahkan kantong plastik yang katanya berisi Koro Sensei. Tapi setelah dibuka, isinya malah bola basket. Ternyata itu adalah tipuan. Saat itulah semua teman-temannya dari kelas 3E datang dan menyerang Akira beserta anak buahnya.
Mereka membuat Akira jera dengan memasukkannya ke adonan semen yang dia bawa. Lalu teman-teman yang sakit itu pun sudah sembuh berkat ramuan yang diciptakan oleh Okuda, sang ahli kimia kelas 3E. Tak lama kemudian, helikopter pemerintah datang untuk mengambil Koro Sensei yang masih dalam bentuk bola itu untuk dibawa ke markas mereka. Di markas Departemen Pertahanan, mereka melihat Koro Sensei dalam monitor yang sudah siap-siap akan hancur ditimbun peluru anti-sensei. Di sana juga ada para murid kelas 3E yang hadir untuk menyaksikan detik-detik hancurnya Koro Sensei. Sebelum itu, Koro Sensei memberikan ceramah kepada murid-muridnya. Dia juga bangga atas pencapaian mereka hingga detik ini. Murid-muridnya pun dengan wajah sedih dan terharu mendengar kata-kata terakhir dari guru mereka, sambil lalu butiran-butiran peluru anti-sensei menutupi kepala bulatnya itu. Dalam hati mereka semua merasa sedih akan kehilangan guru yang sudah bersama mereka selama ini dan dengan telaten mengajar mereka semua. Saat tumpukan peluru itu memenuhi Koro Sensei, layar pun mulai memperlihatkan kehancuran Koro Sensei. Saat itu juga semua murid menangis sedih. Tapi tiba-tiba Koro Sensei malah muncul di belakang mereka, membuat murid-murid yang awalnya bersedih menjadi gembira kembali dengan hadirnya guru tercinta mereka. Tetapi membuat pemerintah kelabakan melihat makhluk yang akan menghancurkan bumi masih hidup. Setelah itu, kegiatan belajar mengajar pun kembali seperti semula. Masih tetap seperti biasanya, Koro Sensei yang menjadi target pembunuhan, dan kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan yang mengakar di kelas 3E. Di akhir cerita, ternyata katanya Shiro masih ada satu makhluk lagi yang seperti Itona di kelas itu, dan masih menjadi misteri siapa dan apa tujuan sebenarnya Koro Sensei. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.